Mak Syai, selamat datang di podcast Mak Strong. Podcastnya emak-emak yang strong, kinclong, cucok meong. Bersama saya, Poet Rena Onel. Sebelumnya kami rekomendasikan kepada Mak Syai untuk menggunakan headset saat mendengarkan podcast ini. Enjoy Mak Syai! Kembali lagi di podcast Mak Strong, podcastnya emak-emak yang strong, kinclong, cucok meong. Bersama saya, Poet Rena Onel. Oke, untuk episode pada kali ini kita akan ngobrolin seputar parenting yang pastinya dibutuhin banget ya sama emak-emak. Narasumber kita kali ini kece banget karena beliau adalah seorang praktisi psikologi dan juga founder salah satu lembaga psikologi terkemuka di Palembang. Langsung saja kita perkenalkan. Kali ini saya sudah tersambung dengan Mak Suraya Syarif Spesi MA. Ya, oke, Mak Suraya, halo, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak Poet. Baik. Boleh perkenalan langsung singkat aja, Mak. Oke, hai semuanya. Salam kenal. Perkenalkan saya Suraya atau biasa dipanggil Ayah. Saya adalah co-founder dari konsultan psikologi Lentera Jiwa dan juga owner dari TK Al-Falah Palembang. TK Al-Falah Palembang. Wow, sudah jadi owner TK Al-Falah Palembang rupanya, luar biasa. Cocok banget biar tersalurkan nih ya. Ilmunya. Benar-benar cocok banget. Jadi hari ini kita ngobrolin parenting di era digital ya, Mak ya. Oke, langsung sekarang perkenalannya udah, kita masuk deh Mak ke materi supaya kita to the point lah ya. Oke, jadi kita gimana nih? Karena yang mau diobrolin adalah parenting di era digital. Jadi kira-kira apakah itu digital parenting supaya emak-emak ini mengetahui dulu sebenarnya digital parenting ini apa sih? Oke, ya sebelum aku mau jelasin lebih jauh tentang digital parenting itu, sebelumnya aku juga pernah punya pengalaman sebagai fasilitator digital parenting di CSR-nya PT Axel Axiata, yaitu Sisternet, yang mana itu di situ kita memberikan awareness dan mensosialisasikan kepada para parents bagaimana orang tua itu bisa bijak untuk menggunakan gadget kepada anak-anak seperti itu. Dan juga kebetulan karena riset aku sejak ambil Magister Science memang basically di bidang digital, dan itu yang membuat aku ingin concern di bidang ini gitu. Nah, kenapa sih dikatakan dengan digital parenting itu sendiri? Kita lihat secara harfiah satu persatu memang parenting itu adalah pola asuh dan digital itu adalah suatu artificial intelligence yang mempermudahkan manusia untuk mendapatkan akses informasi, membantu dalam segala macam hal yang mana tidak terlepas dari koneksi jaringan internet seperti itu. Sehingga jika didefinisikan apa itu digital parenting adalah pola asuh yang efektif yang dapat diterapkan oleh orang tua di era digital seperti saat ini, di mana kita lihat bahwasanya gadget hal-hal yang berkaitan dengan koneksi internet seperti itu adalah suatu keniscayaan yang tidak mungkin kita tolak keberadaannya. Sehingga yang bisa kita lakukan adalah kita kontrol gitu, tidak bisa kita hilangkan. Nah, upaya itu yang menginisiasikan digital parenting itu adalah suatu kesatuan gitu yang tidak bisa di skip di era serba digital seperti saat ini, seperti itu. Mantap jiwa. Baik, jadi kita tidak bisa skip ya Mak ya dari kondisi digital ini. Tapi bagaimana kita mengontrol parenting benar. Di era ini agar bisa sesuai dengan masanya ya Mak ya. Iya, betul sekali. Betul. Nah, kemudian sejauh apa sih orang tua ini harus memahami pola pengasuhan di era digital? Lalu seperti apa pola pengasuhan yang ideal di era digital yang harus diterapkan oleh orang tua zaman now?
Oke, oke. Yang seperti kita ketahui, kalau misalnya zaman kita sebagai orang tua ini dengan zaman anak-anak kita itu memang sangatlah berbeda. Kita Mhm. hidup di zaman sebelum, bukan sebelum atau mungkin baru awal-awal. Kalau zamannya aku nggak tahu, zamannya Bunda Pak Mak Poet sama kali ya, era Sama 90-an. lah. Iya, sama di mana digital masih baru masuk ya, internet itu Betul. baru masuk apa namanya di Baru masuk sini apa cenderung di belum kenal malah mungkin ya. iya iya kalau di Indonesia belum, tapi kalau di pencetusnya seperti di Amerika itu sudah mulai merambah tentang internet seperti itu. Itu sangat berbeda dengan bagaimana eranya anak-anak kita yang sudah terbiasa untuk terpapar dengan gadget gitu, Dengan karena kita internet. sebagai orang tua pun juga menggunakan, sehingga karakteristik yang di apa namanya yang muncul di anak-anak di era digital itu tentu sangat berbeda. Karena Mhm. apa? Ya itu tadi, karena lingkungannya juga sudah berbeda, situasinya sudah berbeda. Bayangin, kita nggak kebayangkan waktu kita kecil ternyata kita bisa pesen pesen makanan tiba-tiba tuh datang pakai satu perangkat saja, Iya, atau kita benar benar bisa benar. iya atau kita bisa jalan-jalan ke luar negeri dengan lihat HP doang gitu, kita bisa lihat secara detail dan kita nggak kebayang sebelumnya seperti itu, sehingga karakter-karakter anak-anak pada ini pun juga cenderung apa namanya anak-anak di era digital ini. Seperti contohnya akan aku paparin satu persatu ya, Mak Poet ya. Oke. Nah, generasi net kita sering banget dengar generasi net. Apa sih generasi net itu? Kalau Mak Poet sendiri apa namanya mau mencoba untuk mendefinisikan nggak? Generasi net, mungkin generasi yang apa namanya, terkoneksi dengan internet. Bener nggak? Iya, ya kurang lebih seperti itu. Nah, jadi generasi net ini adalah generasi yang lahir tanpa mengetahui masa kehidupan tanpa internet, komputer, dan telepon genggam. Mhm. Jadi ya generasi ini ya memang benar-benar lahir di era digital gitu. Dan mereka memiliki beberapa karakteristik ya. Salah Ya. satunya ada beberapa, contohnya adalah anak-anak kita ini ternyata cenderung lebih memiliki ambisi besar untuk sukses. Nah, sekarang kita Wow. lihat, dulu kita punya akses untuk bisa nyanyi, kita punya akses untuk ikutan apa namanya untuk tampil itu sangat terbatas sekali kan Mak, kalau nggak ikutan lomba atau kalau mau masuk TV dia harus casting berulang kali. Sementara anak-anak sekarang dia mau tampil dimanapun pas YouTube bisa viral kayak gitu, dan itu Mhm. sangat jadi anak-anak pun memiliki ambisi lebih besar daripada kita. Mungkin dulu saat kita masih membayangkan betapa susahnya untuk bisa tampil di depan TV. Sekarang sangat mudah sekali sehingga mereka lebih berambisi untuk mendapatkan hal yang lebih dari itu, seperti itu. Nah, itu emang nggak bagus ya, Eh, Mak? Kalau misalnya mereka lebih ambisius daripada angkatan kita dulu gitu. ah, itu sangat-sangat ambisius, apa namanya, memang positif untuk hal yang tersebut karena mereka sangat optimis untuk dapat menggapai apa yang mereka ingin impikan seperti itu. Namun yang mungkin digarisbawahi, banyak banget kondisi orang tua saat ini itu memberikan kenyamanan dan dengan segala macam fasilitas begitu, punya ambisi besar yang apa namanya selaras dengan support dari orang tua kayak gitu, dari segi Oke. kenyamanan gitu. Mm-mm. Oke. Selanjutnya, apakah ada karakter lain dari anak generasi net ini selain Iya. ambisius? eh, jadi yang nah ini dia nih, udah kita sudah tahu kalau mereka itu ambisius untuk sukses, tapi nah yang banyak terjadi itu mereka adalah generasi-generasi yang menyukai hal-hal yang instan. Oh, ya, karena kemudahan teknologi ya, Mak ya. Iya, betul banget. Karena kemudian teknologi sekarang anak-anak udah malas banget kan nulis gitu. Mending nulis di laptop deh daripada nulis pakai tangan kayak gitu. Sehingga
apa namanya, kayak misalnya dulu zaman kita dulu orang tua kita lagi pergi gitu. Kita cuma dititipin nanti kalau makan di kulkas tinggal digoreng ya gitu. Kalau anak sekarang daripada goreng kita GoFood aja deh kayak gitu kan. Benar benar benar. Males banget ya. Mm-mm, mm-mm. Mager Nah kalau akhirnya istilah anak juga sekarang mager. benar mager banget, mager banget. Padahal misalnya kayak apa kegiatan yang memerlukan proses seperti menulis, memasak itu adalah kebutuhan dasar, Kebutuhan keterampilan dasar dasar yang perlu manusia ya. dikuasai oleh anak. Karena itu adalah skill, apa namanya, practical life skill. Itu adalah Practical life kehidupan skill. skill ya gitu yang tidak bisa di skip gitu. Mau dia ada apa, mau se, se apa namanya, Instan apapun, secanggih secanggih apapun. apapun Iya, teknologi, itu tetap butuh ya, mm-mm. Mak ya. Oh, makanya Iya menulis bener, itu penting ya. Tadi kan dibahas iya, sedikit, kalau tulisan anak sekarang lebih jelek ya, katanya karena iya males. bener. Padahal itu butuh Iya banget karena ya. ya karena itu kan juga proses anak untuk apa namanya melatih motorik halus mereka Motorik kayak halus, gitu. benar, 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 benar. Jadi kan anak itu apalagi dari mana sih anak bisa belajar membaca dan menulis? Ya disesuaikan dengan perkembangan kognitif mereka. Mereka berawal dari sensori motor. Mereka harus memegang kan, harus memegang Mm-mm. pensil. Walaupun mungkin ada aplikasi-aplikasi yang mungkin pembelajaran yang ada di HP kan anakku udah ada nih di HP gitu. Mereka juga belajar ini, tapi sense-nya beda gitu. Yang di That's not HP real sama gitu yang di ini kan. ya. Ya, kita harus melihat kalau anak itu belajar dari hal sensori motor, dari hal sensori ke apa namanya, ke hal yang konkret gitu. Dari konkret baru ke formal, seperti itu. Oke, I Nah, see. jadi kita harus sebagai orang tua harus mendidik anak untuk tahu konsep proses itu apa, Konsep proses. endurance-nya dan juga komitmen untuk menyelesaikan tugas seperti itu. Konsep proses dan komitmen untuk menyelesaikan tugas. Nah, ini kayaknya yang perlu di-bold dari orang tua zaman now ya, yang mempunyai anak dari Iya, generasi net. iya, betul banget. Dan Oke. karakteristik selanjutnya adalah mereka sangat mencintai kebebasan. Mereka Want to nggak be suka free. anak-anak zaman kita tuh, anak-anak suka itu nggak, anak-anak kita tuh kurang suka yang namanya ngafalin kayak gitu Oke. ya. Mereka lebih suka apa namanya belajar berkreasi, mereka Berkreasi. bebas dalam berekspresi gitu, sehingga kita nggak bisa dong kalau zamannya kita yang cenderung teacher center misalnya, yang anak harus ngafal, harus lihat guru gitu, mereka akan lebih boring dan bosen dan mungkin mereka akan mogok ke sekolah. Wadaw. Karena Segitunya. iya, Anak sekarang segitunya nggak mau iya, diatur, Mak. iya makanya. Karena apa saya kebetulan juga seorang dosen ya Mak ya. Jadi Aha. aku tahu banget gimana karakter mahasiswaku sekarang gitu. Kita pernah mikir nggak kenapa sih bahkan anak-anak kita sampai orang dewasa pun lebih tertarik dengan gadget, kenapa? Why? I don't know. Karena udah ada sih depan Kak, mata. Mudah, kemudahan mudah mungkin. dan juga mungkin karena belajar dengan apa namanya gadget itu ada menarik ya, tampilannya menarik, baik Oh secara ya, I see, audio I maupun see. visual. Lalu Benar, benar, bagaimanakah kita benar. menjadi guru sebagai pendidik yang juga semenarik si gadget ini gitu. Jangan mau Oh, kalah dong, gadget aja menarik. tantangannya Iya, itu ya, guru harus iya lebih betul bisa banget. menarik perhatian para murid dibanding gadget gitu kan ya. Mm-mm. Benar, Mm-mm. oke. Tiga karakter sudah kita tahu tadi, apa namanya, pengen Iya, instan, kemudian ambisius, kemudian apa satu lagi tadi, want to be free, pengen bebas. Adakah ya, karakter lain? ya. Karakter lain dia juga lebih menyukai hal yang detail dan juga ingin mendapatkan sebuah pengakuan gitu. Jadi pengakuannya tuh ya karena Hmm. mereka lebih pede,
ya mereka juga ingin punya eksistensi Ya, yang I apa. see. Pengen mendapatkan pengakuan ya. Anak zaman now banget sih, pengen pengakuan di Iya, sosmed kan ya. iya betul banget. Benar. Ya, Lalu? Makanya kan mereka anak-anak itu kan ingin sangat senang diberikan pujian, diberikan reward gitu. Karena mereka karakternya sudah merasakan kalau diri mereka lebih menjadi pribadi yang unik kayak gitu. Zaman dulu kan mungkin agak malu kalau kita speak up tentang diri kita, tapi karena melihat public figure-nya itu, dulu sangat bahkan tidak pernah terdengar ya isu-isu mental illness yang ada di kalangan public figure. Tapi sekarang misalnya public figure itu mendeklarasikan kalau dirinya punya mental illness, bagaimana, kayak gitu. Sehingga, ternyata dengan keterbatasan apapun kita bisa menjadi diri kita sendiri, kayak gitu. Sehingga diri kita itu masing-masing kita karakter unik. Ternyata dari profesi orang tua kita pikirkan yang menjadi pekerjaan yang menjanjikan adalah dokter, engineer, tapi sekarang seorang YouTuber pun bisa menjadi orang seperti selebgram. Vlogger, benar. Sekarang memang sudah berubah ya, Mak ya, eranya ya, karena digitalisasi ini, proses digital. Oke, sudah 4 karakter tadi, yang terakhir adalah ingin mendapatkan pengakuan. Adakah lagi karakter yang harus dipahami oleh orang tua generasi net? Kurang lebih seperti itu, kurang lebih memang seperti itu saja, dan itu akhirnya membuat kita sebagai orang tua itu lebih menantang gitu loh. Orang tua di zaman sekarang itu lebih challenging dibanding orang tua kita zaman dulu. Mungkin dari segi fasilitas kita memang lebih terbatas zaman dulu, tidak semudah sekarang. Tapi anak-anak lebih mudah untuk diarahkan tanpa adanya distraksi apapun. Tapi sekarang anak-anak dengan adanya gadget yang memberikan berbagai macam apa yang kita inginkan ya, dari basic need kita sampai kebutuhan primer sampai sekunder pun semuanya hanya dengan satu alat itu. Nah ya itu yang justru lebih menantang kayak gitu loh. Iya, jadi ini menjadi tantangan bagi para orang tua di generasi digital untuk bisa lebih membuat anak lebih tertarik. Gimana ya maksudnya ya? Bingung aku jadi mengambil kesimpulannya. Iya, kita lanjutin aja ya, Mak ya. Oh, boleh. Oh, masih aja. Siap. Ya, jadi nyambung ini. Terus gimana ya, kita jadi mikir nih gitu. Terus gimana sih pola asuh yang baik buat anak-anak? Nah, sekarang pola asuhnya nih gimana nih? Net generation itu. Jadi kayak gini, Mak tahu nggak ada beberapa tipe pola pengasuhan, gaya pengasuhan. Pernah dengar nggak? Belum. Coba gimana dijelaskan aja, Mak. Nah, coba sambil. Kalau misalnya sekarang, kalau Mak Poet sendiri kira-kira tipenya yang kayak gimana coba? Aku itu mengikuti kebutuhan anak sih. Terus aku sesuaikan gitu. Jadi anaknya sekarang udah butuh apa, aku sesuaikan. Misalnya sekarang anaknya aku stimulus untuk membaca, tapi ternyata anakku belum kepengen baca nih, jadi aku arahin doang, aku kenalkan gitu sih. Kalau aku itu tipe apa? Coba gimana, Mak? Oh ya nggak apa-apa, berarti kita follow the child kan ya, mengikuti apa yang gitu. Jadi ada beberapa tipe pola asuh yang sering dikenal ya dalam ilmu psikologi itu. Ada pola asuh yang pertama adalah tipe orang tua yang otoriter gitu. Otoriter, baik. Jadi orang tua yang tipe itu dia lebih mengutamakan disiplin sama aturan gitu. Makanya kalau misalnya orang-orang yang otoriter itu cenderung lebih banyak anak-anak yang terlahir dari orang tua otoriter yang berada dalam pola asuh otoriter biasanya lebih banyak mendapatkan hukuman fisik. Itu zaman kita banget, zaman dulu mungkin. Ya, kayaknya zaman dulu itu ya. Ya sebelum kita bisa jadi. Sebelum
Ya, mereka memang orang tua otoriter itu memang melahirkan anak-anak yang sukses sebenarnya. Oh, oke. Iya kan? Karena lebih berfokus pada disiplin dan aturan gitu. Tapi yang disayangkan adalah mereka sangat krisis akan cinta seperti itu. Hatinya kosong sehingga Hatinya apa kosong. namanya? Hati penting banget ya. Moral value pun tidak melekat dalam dirinya, misalnya ajaran-ajaran untuk bagaimana kita menjadi pribadi yang jujur gitu. Nah, Oh, sekarang I see. kenyataannya kita lihat kan. Korupsi di mana-mana gitu mungkin karena kurang cinta Iya, ya. iya bisa jadi Mak, Benar-benar. karena kalau dilihat ya orang-orang yang seperti itu mereka yang ternyata punya akademik yang bagus, organisasi yang bagus gitu, disiplin yang bagus, tapi ternyata tidak melekat itu apa prinsip-prinsip dalam dirinya. Nah, itu bisa menjadi pertanyaan yang besar, Mak. Betul Kayak gitu. sekali. Iya, Iya. bisa dimengerti. Dan untuk pola asuh yang kedua adalah orang tua yang permisif. Permisif. Apa tuh? Permis. Nah, permisif itu mungkin lebih kebalik ya sama otoriter. Mereka cenderung lebih memanjakan anak, nggak banyak menuntut, bahkan jarang mendisiplinkan anaknya sendiri kayak gitu. Oh, kebalikan ya. Dan sayangnya mereka sangat over responsif tentang kebutuhan anak. Sementara kita ketahui kalau anak kita juga butuh kemandirian gitu kan. Anak misalnya udah melengah, udah give up untuk pakai sepatu, udah mama aja lah gitu. Anak give up untuk mau pakai ngancingin baju, udah sini mama aja gitu. Padahal itu mungkin yang dipikirkan orang tua itu mereka ingin memberikan pertolongan pertama, first aid gitu ya buat anak-anaknya. Tapi ternyata momen yang terabaikan adalah mereka justru tidak menanamkan kemandirian kepada anak seperti itu. I see. Oke, itu tipe kedua. Adakah lagi tipe yang lain? Tipe pengasuhan? Dan yang ketiga adalah pola asuh uninvolved. Uninvolved. Tidak jadi mereka itu tidak dia seperti anak orang tua permisif, tapi bahkan lebih parah karena kurang responsif gitu kan sama anak-anak. Iya. Tidak masuk ke dalam pengasuhan anaknya secara menyeluruh mungkin ya. Iya, biasanya mereka hanya menyerahkan semua semua pendidikan anak-anaknya kepada sekolah, kepada babysitter, kepada daycare, dan mereka nggak mau tahu aku udah nyekolahin mahal-mahal ke sekolahmu, ya sudah aku mau jadinya anakku udah beres kayak gitu. Oke, tidak terlibat. Uninvolved. Iya, oke. Iya, baik. betul sekali. Autoritatif. Karena mereka merasa kalau tugas saya hanya memberikan nafkah, memberikan fasilitas mereka, pendidikan terbaik, ya sudah. Beres. Gitu. Ya, memang ada sih beberapa orang tua yang pola didiknya seperti itu ya. Ya banyak sekali, bukan ada. Iya sih. Apalagi di era modern seperti sekarang ini ya, di mana orang tua juga mengejar karirnya kan. Banyak karir dan sekolah pun menawarkan sekolah mahal pun semakin mewabah seperti itu. Seolah tak. Iya, benar banget. Sekarang mau masuk TK aja kan di Jakarta ratusan juta. Iya, padahal baru TK gitu, belum kuliahnya. Benar. Oke, itu 3 tipe. Ada lagi, Mak? Selain. Dan yang terakhir adalah orang tua autoritatif. Bentar, tadi otoriter. Bukan beda ya, autoritatif dengan otoriter. Oke. Ini autor ya. Kalau yang tadi otoriter. Tadi otoriter, sekarang autoritatif. Gimana nih kalau yang orang tua autoritatif? Jadi sebenarnya orang tua otoritatif itu adalah percampuran antara orang tua dengan pola asuh permisif dan otoriter. Jadi mereka tetap mendidik anak dengan kedisiplinan dan juga kasih sayang seperti itu. Oh, ada disiplinnya tapi ada kasih sayangnya. Wah, ini nih harusnya yang ideal mungkin ya. Nah, orang tua yang seperti ini yang semestinya diharapkan kepada
anak-anak untuk mendidik anak-anak generasi net ini. Mereka nggak biasa untuk dikerasin, tapi mereka juga harus dituntut untuk bisa disiplin karena kemudahan zaman ini Nah, sudah semakin menggerogoti kemandirian mereka kan. benar, Jadi benar, kayak gitu. benar. Jadi kemudahannya harus dikasih gawang gitu, Mm-mm. dikasih pagar dengan disiplin, tapi kasih sayangnya tetap harus muncul karena takutnya Harus kering muncul. ya, kering. Kayak kanebo kering Mm-mm, gitu ya. begitu. Oke, jadi Oke. pola asuh yang ideal untuk orang tua generasi net atau orang tua di era digital saat ini adalah pola asuh autoritatif ya, Mak ya. Ya, sebaiknya seperti itu. Sebaiknya seperti itu. eh ya, mm-mm. Ada lagi? Begitu, Mak Boy. Iya. Selanjutnya aku mau jelasin yang pertanyaan Mak Poet yang terakhir. Apa Jadi tuh? gimana sih gitu? Kita tuh gimana peran orang tua di zaman digital ini tuh perannya apa gitu? Nah, oke. Kan Perannya kita udah apa? tahu nih, kita udah tahu karakter anaknya gimana, bagaimana Aha. pola asuh terbaik, terus eksekusinya itu kita seperti apa, kayak gitu Baik, kan? eksekusinya seperti apa? Mm-mm. Nah, Mak Poet tahu nggak kalau misalnya para atlet-atlet yang berhasil itu mereka punya pelatih yang Iya, selalu ada di sampingnya. iya benar Mm-mm. benar benar. Pernah. Atlet-atlet biasanya punya coach ya. Ya, betul banget. Coaching. Heeh, coach. Coaching itu, Kalau ya istilah benar-benar. atlet-atlet soalnya kan gitu ya. Jadi coach itu kan tugasnya mendampingi dan melakukan intervensi khusus bagi para atlet itu agar si atlet itu bisa menjadi atlet yang berprestasi dan atlet yang terbaik kayak gitu. Iya. Mm, Mm-mm. peran coach. Tapi ternyata nggak mudah banget loh jadi coach itu, nggak mudah Oh, banget gitu. Karena apa? Karena mereka punya peran yang banyak kayak gitu. Apa aja perannya itu ya, Mak ya? apa? Hmm. Jadi jadi perannya itu yang pertama adalah mereka sebagai advisor, jadi penasehat. Penasehat. Oke, baik. Jadi Mm-mm. penasehatnya si atlet ya. Mm-mm. Di sini anak ya, Iya, berarti kalau mereka misalnya kita analogikan. anak. Ya, kita Oke. analogikan atlet itu adalah sebagai bintangnya, sehingga Mm-mm. anak kita itu adalah sebagai bintang yang akan kita arahkan untuk menjadi yang lebih Mm-mm. baik kayak gitu kan. Oke, advisor. Kemudian selain Mm-mm. advisor, Mm-mm. Iya, jadi kalau misalnya ya, bagaimana sih peran sebagai penasehat itu? Misalnya anak-anak kita yang remaja kan sering banget ya mengalami proses transisi yang tidak mudah. Mereka lebih emosionalnya lebih ini kayak gitu. Dan kita harus bisa menempatkan posisi itu. Bagaimana kita sebagai penasehat baik di usia anak-anak remaja, misalnya kayak gitu. oh, ya di usia Hmm. berapapun kita harus bisa menempatkan diri Mm-mm. sebagai advisor ya buat Mm-mm. anak. Iya, Oke. bagaimana penasihat yang baik ketika anak di usia preschool akan berbeda caranya. Makanya kita Hmm. harus mencari tahu bagaimana skill terbaik menjadi advisor untuk anak-anak kayak gitu. Oke, baik. Bagaimana kita menempatkan diri sebagai advisor, baik di usia Mm-mm. preschool atau di usia selanjutnya juga ya, Mak ya, tentunya. Karena kita Iya, punya anak ini betul. seumur hidup kan, Iya, penanganannya. betul. Oke, selanjutnya Dan yang selanjutnya adalah sebagai asesor. asesor apa Asesor itu itu? apa? Mm-mm. Asesor itu tugasnya adalah mengukur kemampuan Oh, seorang dalam mengukur. sebuah pelatihan. Jadi orang tua itu juga bisa mengobservasi dong anak itu bakatnya apa, Mhm. kelemahannya apa. Meskipun walaupun kita tahu kalau di dunia di biro-biro atau di sekolah-sekolah menyediakan tes minat bakat gitu kan. Tapi seharusnya semestinya minat dan bakat itu dapat diamati oleh Orang tuanya orang tua masing-masing. Iya, sendiri. benar, 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 Karena benar. kunci utamanya ada di orang tua yang tahu betul dia kecenderungannya ada di mana seperti itu. Benar, benar, benar sepakat sih. Karena orang tua kan yang setiap hari tinggal dengan mereka kan, ya Mak ya. Iya, benar-benar betul sekali. Dan yang ketiga adalah sebagai konselor, Mak. Kalau Konselor. konselor,
Kalau Bedanya apa konselor sama itu, advisor, counselor, advisor? Kayak mirip, mm, beda ya tapi. iya mirip, lebih mirip. Tapi kalau konselor itu lebih ke hal-hal yang mengatasi masalah emosional. Oh, problem solver juga ya, selain Mm-mm. memberi nasihat. Mm-mm. I Iya, see. jadi kalau advisor dia lebih satu arah kan, memberikan satu. Tapi kalau konselor gitu, Aha. kita memberikan ada keterlibatan dari si anak Oh, untuk ada saling keterlibatan. sharing satu sama lain. I see, I see. Mm-mm. Jadi dua arah ya kalau misalnya counselor Dua ya. arah. Sehingga anak pun merasa nyaman kayak gitu untuk mau bercerita. Kalau kita Bercerita. ngerasa diri kita sebagai orang yang sok tahu, menjadi orang tua yang tidak mau dianggap salah, anak pun akan menarik diri gitu. Ternyata kita Hmm. tidak selevel kayak gitu kan. Ya, Tapi ya, kalau ya, misalnya ya, ya, kita ya, ya. saling berbagi, oh ternyata mama waktu remaja dulu juga gitu. Kenapa tidak gitu loh. Ya, Kita ada kalanya kita mm, apa dua arah berbagi peran dengan anak. Ada kalanya kita yang harus kasih push ya, kasih push nasihat ke anak mm, ya. iya, betul banget. I Dan yang see. selanjutnya sebagai demonstrator gitu. Dia tidak hanya kalau Demonstrator. eh, yang kita tahu kan kita eh, coach itu hanya memberikan instruksi arahan saja, tapi ternyata kita juga harus menjadi public figure buat anak-anak dong gitu. Role Demonstrator tuh artinya model kita ya. juga role model. Kita akan selalu menjadi ditiru oleh anak-anak kita gitu. Maka kalau kamu ingin anakmu berperilaku seperti apa, maka kita juga harus berperilaku yang sama seperti itu. Seperti itu. Iya, Seperti dan itu. yang selanjutnya adalah sebagai eh ini cepat aja ya Mak ya, jadi Oke, baik. sahabat, jadi fasilitator, dan Oh, juga banyak ya. sebagai eh, Ini sambil buka iya buku benar. ya, Mak Ayah ya. Iya, biar banyak buka baca buku ini ya. Ini buku yang nanti akan aku bantu share untuk bisa dibaca kayak gitu untuk Mantap banget emak-emak selanjutnya. nih. Jadi ada beberapa Iya, peran tadi ya, advisor, kemudian asesor, kemudian counselor, kemudian apa lagi tadi? iya. Counselor, Konselor, demonstrator, dan demonstrator, sahabat dan kayak gitu. sahabat. Wah, ternyata Oke, peran orang tua ini berat ya. Eksekusi dari iya, setelah kita mengetahui karakteristik anak, kemudian kita mengetahui pola asuh, eksekusinya lumayan ya, PR. iya. Tapi Oke. ternyata apa namanya menjadi orang tua yang kita jangan menjadi helikopter parenting gitu ya, Mak ya. Gimana Yang tuh kayak helikopter kita itu parenting? nerima kita sering banyak banget orang tua kita di zaman sekarang itu kan mendapat informasi yang penuh banyak banget ya Oke. tentang ilmu-ilmu parenting gitu. Sehingga banyak orang tua yang akhirnya jadi cemas, Oh, cemas. takut atau kayak gimana. Dan banyak banget klien-klien yang ada di konsultan kami itu eh, mempermasalahkan anaknya hanya sekedar karena tidak kenapa berbeda hanya karena membandingkan dengan anak yang lain seperti itu. Oh, ya Kok itu anakku belum pencapaiannya kegelisahan belum kayak orang ini. tua zaman sekarang nih Mak kayaknya. Karena di Iya, sosial media betul. ngelihat anak ini, ih udah bisa Sosial media. ini. Kenapa anak gue Iya, belum? iya, iya. Ya, betul banget. Itu yang jadi PR juga gitu. Walaupun kita itu tugasnya banyak, kita itu menjadi diri kita sendiri yang natural aja kayak gitu. Karena Jadi diri sendiri ternyata yang saya baca natural ya. pola asuh orang-orang Denmark ya, orang-orang yang dikenal sebagai orang yang paling bahagia di dunia itu ternyata mereka itu menerapkan pola asuh yang natural kayak gitu. Senatural mungkin. Natural sesuai dengan diri kita sendiri. Kita tidak perlu terdistraksi dengan hal-hal yang kita mengupgrade diri kita boleh, tapi kita harus kembalikan ke prinsip kita masing-masing. Seperti Hmm. itu. Kita jalan saja jalan. Kalau kita merasa cemas, takut, maka akan berdampak kepada anak kita. Nak, kok kamu jadi belum bisa baca? Nak, kok kamu jadi lebih tantrum daripada anak lain kayak gitu. Dan itu akan berdampak kepada psikologisnya Psikologis anak-anak kayak anak gitu. kita Jadi ya. sebisa mungkin yang menjadi hal yang paling dasar yaitu jadilah berjalanlah
sedemikian mungkin, mengalir seperti air dan juga tidak lupa melibatkan Tuhan dalam Melibatkan kehidupan. Karena Tuhan. iya, mungkin ada beberapa orang tua yang ingin menerapkan prinsipnya tapi terhalang dengan hal yang lain. Mungkin karena bekerja atau tinggal dengan orang tua atau seperti apa, sehingga muncul rasa bersalah dan lain sebagainya. Tapi karena ternyata Tuhan itu tidak mungkinlah memberikan kita ujian itu tanpa ada landasan seperti itu. Maka berjalanlah menjadi diri sesuai, meskipun tidak sesuai dengan standar yang kita buat ya misalnya. Pengennya sempurnanya Misalnya seperti ini gitu ya. Tapi sebenarnya ternyata seperti ini. Tapi ikutilah dengan apa yang ada dan tetaplah percaya semuanya memang sudah ada, segala sesuatunya akan diatur sedemikian mungkin kayak gitu. Ilmu parenting bisa selalu diterapkan kepada ilmu parenting modern yang kita pelajari selama ini sebanyak ini sah-sah saja untuk kita terapkan dalam pola asuh kita. Tapi yang terpenting adalah seperti mencintai diri kita terlebih dahulu, mengikuti arusnya dan melibatkan segala sesuatunya kepada Sang Pencipta seperti itu. Mantap sekali, luar biasa, lengkap. Baik, tadi materinya udah super panjang. Kayaknya sekarang kita masuk ke sesi Q&A. Deng deng deng. Ini ada beberapa pertanyaan nih Mak di Instagram. Ini kemarin bentar-bentar. Ada yang mau disebut, ini pengen disebut nama pendek, nama panggilan. Dari Mak Tina yang pertama. Mom, anak saya, ini mau dibacain satu-satu dulu atau keseluruhan baru nanti dijawab? Satu-satu aja, satu-satu. Baik, dari Mak Tina, kemarin pengen disebut nama panggilan. Mom, anak saya mulai ngelawan. Cara mengatasi dengan benar gimana ya? Misalnya sulit disuruh mandi. Oke. Gitu. Itu yang pertama. Oke, dijawab dulu kali ya. Usianya berapa ya? Usianya berapa? Usianya kayaknya ya, kebetulan ini temen sih, kayaknya 4 tahunan mungkin, TK 4, 5, 6 lah. Sekarang itu. 4, 5, 6. Berarti dia memang sudah di atas 4 tahun. Memang masa-masa anak tantrum kan 1-4 tahun ya, 0-4 tahun biasanya kalau wajar. Tapi kalau di atas itu berarti kita harus membuat kesepakatan dengan anak karena anak sudah mulai paham. Oh iya, sudah bisa dikasih instruksi ya. Iya, seperti itu. Sehingga berikan konsekuensi saja. Kalau anak tidak mau mandi, apa konsekuensinya? Beri kesepakatan. Berarti tidak ada waktu jam untuk bermain gadget. Seperti itu. Oke, udah bisa diterapkan sebab akibat ya, konsekuensi gitu ya buat anak usia segitu. Oke. Siap. Baik. Pertanyaan kedua, Mak. Ini pengen disebut nama panggilan juga katanya dari Mak Lele. Apa yang perlu disiapkan oleh orang tua saat sekolah anaknya berbasis e-learning? E-learning. Ya, apa yang perlu disiapkan orang tua pada saat sekolah anaknya berbasis e-learning? Enggak, Mak. Yang harus dipersiapkan orang tua yaitu tadi sama kesepakatan. Oh, kesepakatan juga. Kalian sudah kita sekolah yang kamu pilih adalah sekolah yang menerapkan e-learning. Biasanya kalau e-learning kan pasti sudah tersistemasi, harusnya loh ya, tersistemasi dengan yang ada di sekolah. Anak-anak mengakses apa, pihak sekolah tahu. Berarti tinggal timingnya, manajemen waktunya, penggunaan gadget yang ada di luar sekolah. Bagaimana? Ya. Jadi kesepakatan juga ya bersama anak. Ya, oke. Oke, selanjutnya ini yang pertanyaan ketiga. Mak, gimana kalau nggak punya baby plus tapi pengen bisa stimulasi anak sama kayak alat itu sejak baby masih dalam kandungan? Kayaknya ini baby plus ada alat tertentu yang untuk menstimulasi anak di dalam kandungan kali ya, yang suka dengar musik gitu-gitu bukan sih? Mungkin. Jadi kan sekarang itu ternyata banyak banget ya mainan anak yang didesain dengan menggunakan artificial intelligence. Kita tahu kan banyak, tapi ternyata itu nggak bagus loh buat anak.
gitu. Yang paling bagus adalah stimulus secara natural dari orang tuanya, dari lingkungannya gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu sih. Nggak terlalu wajib lah ya berarti. Ya nggak terlalu wajib kayak gitu. Lebih bagus distimulus dengan suara orang tuanya sendiri. Stimulus suara orang tua lebih ini ya, lebih talk chair buat anak. Impactful. Ya lo bahasa gue. Oke, lebih impactful buat anak. Ini pertanyaan tadi, sorry lupa, dari Mak Titi. Ya, Mak Titi jadi nggak wajib tuh punya alat-alat dengan artificial intelligence. Yang penting suara orang tuanya tetap aktif. Mantap. Oke, mungkin sekarang karena Q&A sudah selesai, materi sudah selesai, kesimpulan nih dari Mak Aya. Kesimpulannya bagaimanakah parenting yang harus kita jalankan di era digital untuk orang tua zaman now yang anaknya merupakan generasi net? Oke, kesimpulannya adalah jadilah orang tua yang mengajarkan anak untuk berproses, mengajarkan anak untuk memiliki daya endurance yang bagus, karena kita tahu mereka hidup di era digital itu kompetisinya semakin tinggi, dan jangan lupa tetap melibatkan sang kuasa untuk mendampingi anak-anak kita. Mendampingi anak-anak kita harus punya endurance tuh apa sih ya Mak ya bahasa Indonesianya? Daya tahan. Daya juang apa ya? Daya juang, oke, harus mempunyai daya juang, harus mempunyai daya apa tahan. Tadi? Yang pertama bukan sebelum endurance? Mencintai proses. Oh ya, mencintai proses. Mencintai proses, menjadi orang tua yang bisa mengajarkan mencintai proses, kemudian mempunyai daya juang dan juga selalu melibatkan Tuhan dalam setiap kegiatannya. Baiklah, ini bermakna sekali ya ilmu parenting pada kesempatan kali ini dari Mak Suraya. Oke. Sama-sama. Kalau kita mau menghubungi Mak Suraya nih, siapa tahu nanti ada yang kepengen konsultasi dengan Mak Suraya, harus kemana? Silahkan datang aja, follow aja Instagram aku @suraya_zain atau bisa kepo-kepo IG Lentera Jiwa _PLG. Tapi kita belum ada konsultasi online, tapi mungkin kita sering share feed infografis atau materi-materi tentang ilmu psikologi. Oke, baik. Bisa ke Instagram Mak Suraya atau ke Instagram Lentera Jiwa Palembang ya, Mak ya? Ya, siap. Baik, mungkin materi kali ini sudah cukup jelas dan padat ya. Hari ini kita bermakna pula. Terima kasih banyak Mak Suraya atas materinya. Sama-sama. Mudah-mudahan bisa diaplikasikan oleh orang tua zaman now yang punya anak di generasi net. Terima kasih banyak atas waktunya dari Mak Suraya. Ya, sama-sama. Oke, kita tutup mungkin ya Mak ya sesi kali ini. Iya. Oke, terima kasih juga buat emak-emak semua yang selalu setia mendengarkan podcast dari Mak Setrong. Semoga materi pada sesi atau episode kali ini bisa bermanfaat dan bisa diterapkan oleh emak-emak semua. Salam Setrong, kita ketemu di episode selanjutnya. Bye Mak Syai. Mak Syai sekalian, makasih banyak ya udah dengerin episode podcast kali ini. Semoga episode kali ini bisa bermanfaat buat emak-emak semua. Jangan lupa share ke emak-emak lain ya. Dan tetap jadi emak-emak yang setrong, kinclong, cucok meong. Bye Mak Syai.